tak melihat ke arahku, asik ngobrol dengan Fendi. Sekilas aku merasa iri, entah iri karena apa. Mungkinkah aku iri karena keakraban mereka? Diam-diam aku jadi sebal pada Fendi. Pulang sekolah aku bersama Erwan berjalan kaki. Sebenarnya Erwan punya sopir yang selalu mengantar dan menjemput dia ke sekolah. Tapi beberapa bulan ini ia selalu pulang jalan kaki. Cuma perginya aja yang diantar. Aku sempat nanya kenapa ia tak pulang sama sopir. Ia cuma bilang mau jalan aja sekalian olahraga. Kami berdua berjalan di tepi jalan. Rio, ke rumahku yuk. Aku baru beli kaset Sega baru. Tawar Erwan sambil mengimbangi langkahku yang panjang-panjang. Enggak malu sama mamamu. Aku menolak halus, aku pernah melihat rumah Erwan. Aku merasa jengah kalau ke rumah Erwan. Belum tentu orang tuanya suka Erwan bergaul dengan anak dekil seperti aku. Enggak apa-apa Rio, mamaku enggak gigit kok. Lagian aku sering kok cerita tentang kamu. Sudah sering mama nyuruh ngajak kamu main ke rumah. Kamu mau kan main ke rumahku? Tanya Erwan meminta kepastian. Melihat wajahnya yang sepertinya sangat berharap aku mau menerima undangannya. Aku jadi tak tega, akhirnya aku menganggukkan kepala. Oke lah, tapi aku mau pulang dulu, jangan sampai emakku khawatir. Jawabku masih sedikit ragu. Erwan tersenyum lebar seperti kegirangan. Oke Rio, pokoknya jam 2:30 aku jemput di rumahmu ya. Oke, tapi jangan ngaret ya. Aku menegaskan pada Erwan karena aku tidak suka menunggu-nunggu seperti orang yang kebingungan. Oke, ku janji pasti paling lambat 2:30 datang, ujar Erwan dengan yakin. Kami meneruskan berjalan pulang ke rumah. Setelah sampai di pertigaan kami berpisah. Karena rumah Erwan belok ke kanan sedangkan aku lurus ke depan. Erwan melambaikan tangan padaku, aku balas sambil terus berjalan. Sampai di rumah aku langsung berganti pakaian. Sholat kemudian makan, tak lupa aku memberi makan si Merah, kucing kecil yang aku temukan dulu. Sekarang anak kucing itu sudah agak gemuk dan terlihat sehat. Karena aku selalu memberinya makan dengan teratur. Dan juga aku selalu memandikannya. Setelah itu aku mengayuh sepeda mengambil kue di toko-toko. Selesai memberikan uang kue kepada emak, aku minta izin sama emak untuk bermain ke rumah Erwan. Emak cuma berpesan agar aku tidak macam-macam di rumah Erwan. Aku harus tetap sopan agar orang tua Erwan senang. Aku duduk di teras rumah, di atas bangku bambu menunggu Erwan sambil membaca Donald Bebek. Komik berwarna yang sudah berkali-kali aku baca tanpa bosan-bosan. Karena ceritanya yang lucu sering membuat aku tertawa. Tepat jam 2:30, sebuah mobil kijang berwarna hitam berhenti di depan pekarangan rumahku. Erwan turun dari mobil kemudian menghampiriku, ayo Rio kita pergi sekarang, oke? Iyalah sekarang, udah dari tadi juga aku nunggu. Sebentar ya, aku pamit dulu sama emak. Jawabku sambil masuk ke dalam rumah menemui emak yang lagi membuat kue di dapur. Mak, Erwan udah datang, Rio ke rumahnya dulu ya mak. Ya Rio, hati-hati di jalan ya, jangan pulang terlalu malam. Oke mak, Rio pergi dulu. Emak cuma mengangguk sambil tersenyum. Sambil berlari-lari kecil aku hampiri Erwan. Kemudian ikut dia naik ke mobilnya. Sopir membawa kami ke rumahnya Erwan. Sampai di rumahnya, sopir memarkir mobil di dalam garasi. Aku dan Erwan turun, kemudian berjalan ke depan teras ruang tamu rumahnya. Ayo masuk aja, nggak usah malu-malu, biasa-biasa aja lah, mamaku juga lagi tidur siang. Ajak Erwan sambil melepaskan sandal jepitnya di teras. Aku mengikuti Erwan masuk. Ruang tamu Erwan lumayan besar, ada 2 set kursi tamu berukuran besar seperti yang sering aku lihat di sinetron-sinetron. Lantai rumahnya begitu mengkilat bagaikan piring makan yang ada di dapur rumahku. Begitu bersih, aku pikir walaupun Erwan menuang nasi dan makan langsung di lantai rumahnya, nggak bakalan sakit perut saking bersihnya. Langsung ke kamarku yuk. Emangnya kamar kamu yang sebelah mana? Tanyaku sambil melihat ke sekeliling rumahnya. Gila bagus sekali isi yang ada di dalam rumahnya. Lemari-lemari besar dari kaca yang penuh dengan porselen dan guci keramik. Vas bunga dari kaca warna-warni ada di atas tiap-tiap meja yang ada di rumahnya. Sebuah akuarium berukuran besar di sudut ruang tengahnya. Berisi ikan arwana berwarna merah terang. Sebesar ikan tenggiri berenang-renang dengan angkuh di dalamnya. Pesawat televisi super besar dan speaker-speaker berderet di bufet pada ruang tengahnya. Aku jadi ingat dengan televisi di rumahku yang masih hitam putih. Tak kusangka Erwan yang di sekolah penuh dengan kesederhanaan itu. Ternyata bagaikan seorang pangeran di rumahnya sendiri. Berjalan pun rasanya aku ragu karena selalu memikirkan telapak kakiku apakah ada tanah atau tidak. Aku tak mau kalau sampai aku meninggalkan cap kakiku di atas lantai keramik putih bersih ini. Erwan berhenti di depan sebuah kamar yang berpintu lebar dan tinggi. Langit-langit rumah Erwan begitu tinggi, bahkan lebih tinggi dari langit-langit kelas yang ada di sekolahku.
Ayo masuk Rio, tak usah biasa-biasa aja, anggap kamarmu sendiri. Kata Erwan sambil menyibak gorden kamarnya yang berwarna putih. Aku mengikuti Erwan masuk ke dalam kamarnya. Mataku langsung terbelalak begitu melihat isi di dalam kamar Erwan. Sebuah tempat tidur dengan spray dan bed cover gambar mobil balap warna biru tua busa, periang empuk dan tebal, miniatur mobil-mobil dalam berbagai bentuk dan warna berjejer di rak tempel yang ada di dinding kamarnya. Jumlahnya aku taksir mungkin lebih dari 50 buah. Pesawat televisi dan video player serta Sega melengkapi isi kamarnya. Bahkan ada AC-nya. Belum pernah aku melihat dengan mata kepala sendiri sebelumnya kamar semewah ini. Aku menginjak karpet bulu tebal motif kulit macan loreng yang menutupi seluruh permukaan lantai rumahnya. Susah payah aku menahan agar mulutku tak menganga melihat semua ini. Aku hanya bisa menelan ludah begitu kontras dengan keadaan rumahku. Selama ini aku cuma melihat bagian depan saja rumah Erwan. Walaupun hampir setiap pagi ia membeli kue dariku, namun aku cuma duduk di terasnya saja. Duduk Rio, santai aja ya. Kalau mau nonton nyalain aja TV-nya, aku mau bikin minum dulu bentar. Kata Erwan mempersilahkan aku. Ia memberikan 2 buah remote padaku, kemudian Erwan keluar dari kamar. Sepeninggal Erwan aku jadi bingung. Remote TV ini untuk nyalainnya yang mana, terus yang satu ini remote apaan? Karena takut salah, aku nggak berani menyalakan TV. Aku cuma duduk-duduk saja sambil menunggu Erwan kembali. Sambil memandangi seluruh isi kamar Erwan yang lengkap. Pasti dari kecil Erwan sudah mendapatkan fasilitas yang lengkap. Tempat tidurnya berukuran sedang. Cukup untuk 1 orang. Spraynya rapi sekali. Bed cover membuatnya terlihat makin apik. Di sisi kepala tempat tidur ada lemari kecil yang ada lacinya sekaligus berfungsi sebagai meja untuk menaruh lampu tidur serta jam beker. Meja belajarnya berbentuk seperti lemari kecil, lengkap dengan rak buku, laci dan lampu belajar. Ada 1 set komputer di samping meja belajar itu. Aku bahkan belum pernah yang namanya menyentuh komputer. Andai punya kamar seperti ini, bisa betah aku seharian di dalam kamar. Ada saja kegiatan yang bisa aku lakukan, dari menonton, main games, hingga main komputer. Alangkah beruntungnya Erwan. Sekitar 10 menit aku menunggu. Erwan kembali masuk kamar dengan membawa baki berisi ceret beling dan 2 gelas panjang berisi sirup jeruk. Kok nggak dinyalain TV-nya? Tanya Erwan sambil meletakkan baki ke atas laci di samping tempat tidur. Hehe, aku nggak tahu cara nyalainnya. Sesaat Erwan tertegun menatapku seolah tak percaya apa yang barusan aku katakan. Tapi ia cepat mengatasi rasa kagetnya. Diambilnya remote yang tadi aku taruh di atas tempat tidur, lalu ia memencet tombol pada remote itu. Televisi berwarna ukuran 29 inci yang ada di depanku langsung menampilkan layar berwarna biru muda. Erwan mengambil lagi 1 remote di atas tempat tidur lalu mengarahkan ke televisi dan memencet tombol pada remote. Layar biru langsung berganti dengan tayangan berita dari televisi swasta. Erwan memindahkan channel hingga gambar pada televisi berganti-ganti. Banyak sekali siaran televisinya, mungkin ada puluhan. Erwan berhenti setelah di TV menampilkan film kartun. Wah, film Donald Bebek. Kebetulan sekali, dengan antusias aku mendekat ke TV, lalu duduk di atas karpet. Kamu kan suka baca Donald Bebek nih, filmnya tiap sore jam 3 pasti ada di TV kok. Jelas Erwan sambil duduk di sampingku. Aku terpaku menatap layar. Menonton adegan yang lucu membuat aku tak bisa menahan tertawa. Erwan ikut tertawa terpingkal-pingkal, menyaksikan adegan-adegan lucu di film itu. Saat film terpotong iklan, Erwan berdiri lalu mengambil sirup jeruk yang ada di atas laci, memindahkan ke atas karpet. Minum dulu, Rio, tertawa terus dari tadi, bikin mulut kering. Aku mengangkat gelas panjang itu lalu meminum sirup jeruk. Segarnya rasa asam manis dan dingin membuat hausku langsung sirna. Kita main games yuk. Aku baru beli kaset Sega yang baru loh. Ajak Erwan sambil berdiri setelah kartun Donald Bebek selesai. Erwan membuka kaca di bawah televisi, menancapkan kaset Sega ke playernya. Aku nggak bisa main Sega, kamu ajari aku ya. Gampang kok mainnya nih, ambil stick ini. Ujar Erwan sambil memberikan sebuah joystick padaku. Langsung aku ambil. Di layar sudah keluar gambar game Saint Seiya. Walhasil selama hampir 1 jam aku dan Erwan main games itu. Erwan mengajariku dengan sabar hingga aku benar-benar bisa memainkan games itu dengan lancar. 1 jam lebih kami main games, aku tentu saja kalah karena Erwan lebih gesit. Ke dapur yuk, perutku lapar nih, kamu pasti lapar juga kan? Ajak Erwan sembari mematikan televisi dan Sega. Aku menggelengkan kepala menolak ajakan Erwan. Meskipun lapar, aku malu makan di sini.
karena aku baru sekali main ke sini. Lagian emak juga menganjurkan agar aku makan di rumah. Makasih aku masih kenyang. Makanlah dulu kalau kamu lapar, nggak apa-apa kok aku bisa nunggu di kamar. Jawabku pura-pura membusungkan perut biar kelihatan kalau aku tak lapar. Erwan nampaknya sedikit kecewa aku menolak tawarannya. Kalau gitu aku juga nanti aja makannya. Aku juga belum terlalu lapar amat kok. Lo tadi kamu bilang udah lapar, makan aja lah. Ngapain ditunda-tunda? Habis kamu nggak mau temani aku jadi males. Erwan cemberut, wajahnya jadi lucu kalau seperti itu. Aku tertawa sambil memukul pelan pahanya yang terbuka, karena ia memakai celana pendek. Iya deh, aku temani aja ya, aku nggak usah makan. Oke yuk ke dapur sekarang. Erwan melompat dari tempat tidur, lalu menarik tanganku setengah berlari keluar dari dalam kamarnya. Di ruang tengah rumahnya, aku berpapasan dengan Mama Erwan. Ia sedang mengupas buah apel sambil duduk di depan televisi. Saat melihat aku, mamanya Erwan langsung tersenyum. Ini ya temanmu yang kamu ceritakan itu? Mamanya bertanya pada Erwan sementara tangannya masih terus mengupas buah apel, sambil memotong-motongnya seukuran dadu ke dalam piring. Iya namanya Rio, dia sebangku denganku di kelas. Aku menghampiri Mama Erwan lalu menyalaminya sambil mencium tangannya. Emak selalu mengajarkan aku untuk mencium tangan orang yang lebih tua kalau bersalaman. Rio, udah makan belum? Erwan ajak Rio makan sana, Mama tadi masak perkedel daging. Sama goreng sosis loh. Mama Erwan menawariku makan, ternyata Mama Erwan memang ramah seperti yang Erwan bilang. Makasih Tante, tapi Rio udah makan tadi di rumah. Lagi-lagi aku menolak, aku benar-benar merasa malu kalau makan di sini. Aku takut sekali kalau aku malah akan mengotori rumah mereka. Pasti di sini itu makannya teratur seperti yang ada di film-film. Aku takut tak bisa memegang garpu dengan benar. Karena di rumah aku sudah terbiasa makan cuma dengan tangan tanpa sendok. Makan sedikit aja. Rio nggak usah malu-malu, ntar nyesel loh nggak nyicipin sosis goreng buatan Tante. Udah sana langsung aja ke dapur bareng Erwan. Paksa Mama Erwan seakan-akan beliau bisa membaca apa yang ada dalam pikiranku. Yuk Rio, kita ke dapur langsung. Ntar keburu sore nggak jadi lagi makannya di sini. Erwan menyeret aku agar mengikutinya. Sepertinya ia sudah tak sabar lagi menghadapi tingkahku yang sok malu-malu kucing. Dalam hati aku penasaran juga, bagaimana sih rasanya sosis itu kalau aku lihat gambarnya di dalam majalah. Kayaknya enak banget deh. Hehehe, akhirnya kesampaian juga makan sosis. Dapur rumah Erwan tak kalah bagusnya dengan ruangan yang lain di dalam rumah ini. Tertata begitu apik, meja makan yang berbentuk oval. Terbuat dari kaca tebal dikelilingi 6 buah kursi makan berlapis busa dengan kain berwarna putih. Sesuai dengan lampu kaca yang menjuntai dari langit-langit, rumahnya berbentuk anggur tepat di atas meja makan. Kulkas yang besar sekali berwarna putih di sudut ruangan. Semua serba putih, termasuk cat tembok dapur itu. Hei, jangan bengong aja dong, ayo duduk. Ntar mulutnya kemasukan lalat tuh. Erwan mengagetkanku. Agak tersipu aku duduk di kursi makan empuk ini, lauk dan nasi udah ada di meja semua. Dalam wadah porselen bertutup kaca, wah. Banyak sekali lauknya, ada bermacam-macam. Sepertinya enak-enak semua, susah payah aku menahan agar air liurku tak mengalir. Aroma yang tercium olehku begitu enak. Tunggu bentar ya, aku mengambil piring dulu. Erwan pergi ke sebuah ruangan yang lebih kecil. Ia membuka laci di bawah tungku kompor gas. Rupanya ada rak piring dalam laci itu. Gila, aku baru tahu kalau piring makan itu bisa disusun dalam laci seperti itu. Keren juga, membuat dapur lebih rapi. Erwan kembali dengan membawa 2 buah piring bersih, ia memberikan satu padaku. Tuh nasinya ada dalam rice cooker itu. Erwan menunjuk ke arah belakangku. Aku menoleh, ternyata rice cookernya ada di belakangku tepat di atas meja samping kulkas. Aku mengambil nasi sedikit, malulah kalau kelihatan kayak orang kelaparan. Erwan mengambil nasi setelah aku selesai. Kemudian kami duduk di kursi makan. Erwan membuka tutup kaca satu persatu, kemudian menyuruhku mengambil lauk yang aku suka. Banyak-banyak ya Rio. Pokoknya makan itu yang benar, jangan takut-takut, nanti kamu nggak kenyang. Kalau di rumahku jangan takut kelaparan, hehehehehe. Mamaku selalu menyediakan makanan yang banyak kok. Teman-teman kakakku juga sering kok makan di rumahku. Jelas Erwan sambil mengambil sepotong besar sosis yang gemuk, dilumuri bumbu yang membuat aku menelan ludah. Aku mengambil daging rendang, lalu sayur, dan terakhir aku mengambil sepotong sosis. Sedangkan Erwan aku lihat piringnya sudah penuh dengan lauk. Nasinya cuma sedikit saja, tetapi lauknya mengelilingi nasi itu. Kalau itu sih kelihatan seperti nasinya itu yang jadi lauknya.
Kalau di rumahku nasinya satu piring tapi lauknya bisa disembunyikan dalam nasi. Aku senyum-senyum sendiri membandingkan hal itu. Aku membayangkan andai emak punya banyak uang pasti juga seperti Mama Erwan. Buktinya walaupun uang kami tak banyak tapi emakku selalu berusaha untuk masak enak untuk kami.